Perkenalkan, nama saya Bayu Rifki Dwi Nugroho, akhir NIM 132 dari kelas perilaku organisasi kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persepsi dan pengambilan keputusan. Persepsi adalah proses menerjemahkan, mengartikan, dan memberi makna pada informasi yang diterima oleh para indera untuk memahami stimulus atau rangsangan dari lingkungan luar atau dalam diri sendiri. Persepsi penting bagi perilaku organisasi karena perilaku orang-orang didasarkan pada persepsi mereka tentang apa realita yang ada, bukan realita itu sendiri. Lalu ada teori atribusi. Ini penentuan apakah perilaku individu disebabkan oleh penyebab eksternal atau internal dan bergantung pada 3 faktor, yaitu pertama, kekhususan. Apakah seorang individu memperlihatkan perilaku yang berlainan dalam situasi yang berlainan. Lalu yang kedua, konsensus, yaitu jika setiap orang yang menghadapi situasi serupa bereaksi dengan cara yang sama. Lalu yang ketiga ada konsistensi. Apakah seseorang memberikan reaksi yang sama dari waktu ke waktu. Lalu ada kesalahan penilaian. Kesalahan hubungan fundamental yang pertama. Lalu kecenderungan untuk merendahkan faktor-faktor pengaruh eksternal dan meninggikan faktor-faktor pengaruh internal. Bias pemikiran diri sendiri atau self-serving bias. Lalu yang selanjutnya ada kecenderungan bagi individu untuk menghubungkan keberhasilan mereka dengan faktor internal sementara menyalahkan faktor eksternal jika terjadi kegagalan. Jadi yang ini tuh, kalaupun dia berhasil berarti itu karena dirinya karena hasilnya itu dihasilkan dari diri sendiri. Nah, misalkan kalau gagal itu berarti salah orang lain gitu. Lalu ada persepsi dan pengambilan keputusan. Lalu yang pertama yaitu rational decision making. Adalah proses sistematis untuk membuat keputusan berdasarkan logika, data, dan analisis objektif untuk memahami hasil yang paling menguntungkan. Nah, jadi kalau yang rational decision making ini, dia itu ngambil keputusannya berdasarkan data, logika, bukan emosi. Lalu analisis objektif. Nah, jadi yang paling menguntungkan buat ini itu apa gitu. Lalu yang kedua yaitu bounded rationality, yaitu konsep yang menyatakan bahwa kemampuan pengambilan keputusan manusia dibatasi oleh keterbatasan kognitif, informasi yang tidak lengkap, dan kendala waktu. Ini kayaknya misal saya lagi kuliah gitu kan, deadline-nya sengaja ngerjainnya mepet. Nah, jadi ini kan buat nyari informasi tentang 2 tugas kuliah itu waktunya tuh kan nggak sedikit, itu kan batasan buat saya supaya saya bisa mengerjakan dengan tepat waktu. Lalu mau nggak mau informasinya ya seadanya aja gitu. Lalu yang ketiga ada intuisi, kemampuan untuk memahami sesuatu secara naluriah atau instan tanpa perlu penalaran logis atau analisis sadar. Jadi tergantung intuisi aja nih, kayaknya ini yang ini benar nih kayaknya nih gitu. Lalu ada bias kesalahan dan pengambilan keputusan. Nah, ini misalkan overconfidence bias atau terlalu pede. Misalkan saya lagi malam-malam pengen lihat kaca nih, muka saya kayak gimana, wah ternyata kalau malam kayak gini muka saya tuh ganteng banget gitu. Lalu yang kedua yaitu anchoring bias, tertarik dengan informasi awal. Ini kayak kejadian saya misalkan lagi membeli barang sesuatu nih, lihat harga satu barang nih misalkan 20.000. Wah, buat harga 20.000 buat barang ini kayaknya bagus nih. Nah, padahal dari kalau saya mau nyari informasi barang lain yang barang serupa itu masih ada kualitas yang bagus, harganya yang lebih murah. Nah, ini sayangnya nih saya ini tertarik dengan informasi awal yaitu harga 20.000. Itu berarti anchoring bias.
Lalu yang ketiga ada konfirmasi bias, cenderung mencari informasi yang mendukung. Nah, misalnya banyak kejadian nih pas diskusi kuliah misalkan. Misalkan si A ini berpendapat kalau yang ini tuh benar. Nah, sedangkan saya tuh berpendapat tidak benar. Nah, untuk mencari informasi yang sebenarnya ini saya tuh nyari informasi data yang lain dari jurnal ataupun dari Google misalkan. Itu konfirmasi bias. Lalu yang keempat, availability bias atau menilai informasi berdasarkan informasi yang sudah ada aja. Jadi misalkan nih orang ini ternyata baik, ya udah gitu aja. Kalau kedengarannya baik ya udah itu aja. Kita nggak nyari informasi yang lain aja gitu. Padahal sebenarnya tuh juga ada informasi yang lain, cuma ya udah nilai dia itu ya dari informasi yang ada aja. Lalu yang kelima, escalation of commitment. Nah, ini biasanya ini ngotot benar walaupun buktinya salah, jadi nggak mau disalahkan. Kayak misalkan pendapat saya tuh misalkan buat tugas kuliah ini itu salah, cuman saya tuh ngotot jawabannya benar, padahal kalau dicari di data yang kredibel atau yang fakta itu padahal benar, pendapat saya itu salah gitu. Lalu yang keenam ada randomness error atau human error nih, biasanya nggak sengaja salah nih. Misalkan kita lagi ngerjain tugas nih, tugasnya disuruh bikin ini. Nah, saya ini ngantuk atau gimana nih, malah ngerjainnya yang lain gitu, salah gitu, salah tabel atau salah pengisiannya gitu. Oke, mungkin ada lagi itu menghindari kesalahan nih. Caranya tuh yaitu fokus pada tujuannya aja. Lalu yang kedua, mencari informasi yang bertentangan. Yang ketiga, jangan memaknai sesuatu berdasarkan situasi acak. Lalu yang keempat, meningkatkan pilihan. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat.